Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada Diklat Online penulisan artikel ilmiah populer dan jurnal ilmiah untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga, yaitu bagaimana kita menuliskan jurnal ilmiah dan proses penerbitannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, jadi untuk proses kita dalam membuat jurnal atau menulis jurnal ilmiah sendiri, ada beberapa tata cara dan susunan yang harus Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi adapun susunan dan cara membuat jurnal ilmiah, tentunya kita harus membuatnya sesuai dengan apa yang ada atau template yang sudah disediakan. Jadi kalau untuk jurnal ilmiah biasanya terdiri atas judul, abstrak, bagian pendahuluan, bahan dan metode, kemudian ada bagian hasil, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Itu tadi bagian-bagian dari jurnal ilmiah. Jadi ada pun langkah-langkah kita dalam membuat jurnal ilmiah, ya seperti pada bagian-bagiannya. Kita akan bahas bagian yang pertama itu adalah judul. Nah, sama dengan membuat artikel, jadi judul itu harus jelas, padat, dan informatif. Jadi judul biasanya tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia dan tidak lebih dari 10 kata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk judul jurnal memang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus padat, jelas, singkat, dan informatif. Jadi judul biasanya kita tuliskan di tengah halaman dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Kemudian bagian yang kedua itu ada baris kepemilikan atau nama penulis. Jadi biasanya nama penulis atau itu kalau seandainya ada beberapa penulis, jadi ada penulis pertama, ada penulis kedua gitu ya. Maksudnya tutor pertama, tutor keduanya. Kalau biasanya kita membuat tesis atau skripsi itu ada, kita lampirkan nama kita, pembimbing 1, pembimbing 2-nya. Jadi seperti itu biasanya tanpa gelar pendidikan. Kemudian biasanya kita cantumkan nama institusi atau afiliasi kita. Contoh kalau misalnya saya buatnya itu adalah tesis kita waktu kita berarti kita ada UNRI-nya, nama apa instansinya, jadi seperti itu. Kemudian program studinya atau fakultasnya apa, kemudian mencantumkan alamat email kita, jadi seperti itu. Kemudian ada bagian abstrak. Jadi untuk jurnal ilmiah juga kita gunakan abstraknya. Jadi di sini abstraknya itu harus singkat, terdiri dari kurang dari 250 kata yang meringkas tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Jadi kalau abstrak itu harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Jadi cara mudah untuk menuliskan abstrak adalah dengan mengutip ide-ide penting yang ada pada tiap-tiap bagian jurnal. Kemudian kita gunakan, seperti itu. Kemudian penulisan abstrak kita masukkan, kita tuliskan dengan spasi 1. Jadi seperti itu. Kemudian ada kata kunci atau keyword. Di sini kata kunci biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kata. Jadi kita ambil inti dari yang kita bahas dalam penelitian. Jadi seperti itu. Kemudian bagian pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, mengapa kita menulis ini, menulis jurnal ini, kemudian uraian masalahnya apa yang kita teliti, apa saja kaitannya dengan teori ini, dan diakhiri dengan tujuan penelitian yang sedang berlangsung. Jadi artikel diketik di pendahuluan ini kita tulis 2 spasi, sekitar 4 sampai 6 halaman lah seperti itu.
kemudian metode penelitian. Jadi pada bagian ini menjelaskan kapan kita harus melakukan eksperimen atau penelitian ini, kemudian penelitian menjelaskan desainnya, peralatannya apa saja, metode pengumpulan datanya apa yang kita lakukan, jenis datanya apa, bagaimana teknik analisis datanya. Jadi seperti itu. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitiannya, lokasinya di mana. Kita tuliskan juga demografinya seperti apa gitu kan. Kemudian aturan umum yang perlu kita ingat adalah pada bagian ini harus rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki dasar-dasar dan teknik untuk menerbitkannya. Jadi cara penulisan diisi dengan 2 spasi, kira-kira kurang lebih 1 halaman. Jadi seperti itu di metode penelitian. Kemudian di bagian pembahasan atau hasil pembahasan. Jadi pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian. Kita tulis juga 2 spasi, tulis sekitar 4-6 halaman. Dalam diskusi atau bagian pembahasan ini, kita membandingkan temuan dengan model atau teori yang kita kutip dan kita menghubungkan dengan temuan yang peneliti sebelumnya. Jadi seperti itu, dengan menunjukkan persamaan dan mendiskusikan apa saja perbedaan yang kita peroleh tentunya. Jadi hasil diskusi ini digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil dan diskusi kita gunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Jadi seperti itu ya. Diskusi hanya dilakukan di kualitatif, sedangkan hasil dan diskusi jika penelitian kita adalah penelitian kuantitatif. Jadi seperti itu. Ada kemudian simpulan. Di bagian ini kita membahas kesimpulan pembuktian dari hipotesis yang kita teliti. Jadi ditulis secara ringkas, memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa ia telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukannya dan memahami kekuatan dan kelemahan dari metode penelitiannya itu. Dan seringkali ada saran, ya, karena biasanya kesimpulan dan saran. Jadi ada saran yang mencakup kemungkinan penelitian lebih lanjut dan dapat mencakup potensi metode yang kita gunakan. Kemudian ada daftar pustaka ya. Di daftar pustaka ini untuk karya ilmiah ditulis setelah teks utama, jadi tanpa mengubah halaman baru. Sedangkan daftar pustaka untuk makalah atau buku atau penelitian ditulis dengan mengubah halaman baru. Jadi jika jenis penelitian daftar pustaka bisa juga disebut dengan daftar referensi dan dicetak tebal, tegak dengan huruf besar semua. Jadi unsur-unsur apa saja sih yang ada di daftar pustaka ini? Yang pertama ada nama penulis, ditulis dengan urutan nama keluarga, nama depan, tengah, dan tanpa gelar. Kemudian tahun terbitnya buku itu, misalnya kita pakai rujukannya buku, berarti tahun terbitnya, judul, termasuk subjudulnya. Kemudian tahun penerbitannya dan nama penerbit. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan mencoba membuat jurnal ilmiah dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi karena kita seorang guru, pastinya Bapak Ibu sudah banyak melakukan penelitian-penelitian. Jadi sayang sekali kalau tidak kita terbitkan di dalam jurnal ilmiah. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk membuat jurnal ilmiah dari hasil penelitian. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita kan di jurnal itu ada secara umum kita bagi 3, ada bagian awal ya. Nah, jadi di bagian awal ini terdiri dari judul, identitas, dan abstrak. Jadi laporan penelitian juga seperti itu, ada judul, ada abstrak, ada kata pengantar. Itu aja bedanya. Jadi tinggal kita ganti. Jadi kalau di artikel untuk jurnal, judul tetap. Kalau misal ada judul, maksudnya seperti itu. Jadi karena judul jurnal tadi tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia, seandainya penelitian Bapak Ibu
Judulnya panjang, tinggal kita sederhanakan, yang penting tetap tidak mengurangi maknanya. Kemudian di bagian kalau di laporan penelitian itu ada kata pengantar, maka di dalam artikel jurnal itu harus ada identitas penulis. Kalau abstrak tetap sama-sama punya abstrak, jadi seperti itu. Kemudian setelah ada di bagian awal tadi, ada bagian yang kedua, yaitu bagian isi. Pada bagian isi laporan hasil penelitian, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di laporan penelitian itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa di dalam artikel jurnal itu, jurnal ilmiah itu tidak ada lagi bab-bab. Yang ada adalah, makanya artikel itu sering sekali dikatakan kita menggundulinya, babnya itu tidak ada. Jadi tinggal langsung masuk ke bagian pendahuluan. Jadi sama di bagian penelitian juga ada pendahuluan, tinggal kita uraikan. Mungkin ada beberapa yang perlu kita ringkas, itu karena artikel ini biasanya kita dibatasi oleh halamannya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di kajian teori itu tidak ada lagi untuk di artikel, langsung kita masuk ke metodologi penelitian. Kemudian yang ada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi langsung seperti itu untuk artikel jurnal. Tidak merubahnya gampang ya. Tidak ada lagi bab-bab, bagian pendahuluan kita gunakan, kajian teori tidak kita adakan, ada hasil peneliti metodologi tetap ya tadi, ada hasil penelitian, dan di bagian isi itu di bagian jurnal itu ada yang namanya pembahasan. Itu sendiri baru masuk kesimpulan dan saran. Dan di bagian akhir itu kalau untuk laporan penelitian itu ada daftar pustaka, ada lampiran. Sedangkan di jurnal itu kita ada ucapan terima kasih dan daftar referensi. Jadi seperti itu. Ini kita akan bahas nih bagaimana kita tips-tipsnya untuk mudah membuat artikel jurnal atau artikel ilmiah itu dengan mudah. Yang pertama kita membuat judul. Jadi kalau tadi itu maksimal ya tidak lebih dari 12 kata ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan tidak lebih dari 14 kata. Jadi seperti ini contoh nih, kita rubah judulnya. Dari laporan penelitian tadi ada judul kan panjang nih. Kalau artikel tadi tidak lebih dari, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak lebih dari 14. Kita usahakan tidak lebih dari 12 Bapak Ibu. Jadi seperti ini jadinya. Tadinya peningkatan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN melalui metode pembelajaran berbasis portofolio di kelas 11A Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tangerang Selatan. Menjadi efektivitas model pembelajaran berbasis portofolio untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Boleh. Atau perubahan motivasi belajar siswa dengan mengikuti mata pelajaran PKN model pembelajaran berbasis portofolio. Itu boleh. Jadi seperti itu. Cara merubah judul penelitian menjadi judul artikel. Sangat mudah kan Bapak Ibu? Kemudian itu judul identitas penulis. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa untuk identitas penulis kita tuliskan nama tanpa gelar, kemudian afiliasinya kita apa, misalnya program studi pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini, kemudian kita tuliskan email kita, baru itu tadi tentang afiliasinya nama penulis ya, bagian kepemilikan seperti itu. Ada yang menyebutnya bagian kepemilikan. Kemudian bisa juga kita tuliskan pembimbing 1 kita, pembimbing 2 kita, kemudian kita sebutkan juga email masing-masing pembimbing kita. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menulis abstrak ya, untuk menulis abstrak sudah disampaikan tadi dengan spasi 1, kemudian tidak boleh ada catatan kaki, jadi seperti itu ya. Kemudian di abstrak harus ada kata kunci atau keywordnya.
Kemudian kalau untuk menulis bagian pendahuluan itu biasanya ada latar belakang, penelitian yang sudah pernah dilakukan, pembahasan masalah, rumusan masalah, ada hipotesis, alasan pentingnya masalah itu diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ini panjang di bagian pendahuluan, tidak boleh lebih dari 20% Bapak Ibu. Jadi sekitar 20%. Jadi supaya nanti proporsi dari artikel jurnal yang kita tulis itu bagus. Jadi seperti itu. Kemudian penulisan metode. Jadi di metode ini ada tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, termasuk populasi kalau kita menggunakan sampel misalnya seperti itu ya, populasi atau sampelnya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya gimana? Ada instrumen pengumpulan datanya, bagaimana teknik analisis data yang kita lakukan. Di sana kita tuliskan tidak boleh lebih dari 10% dari keseluruhan artikel. Semisal nih, kita kan biasanya dibatasi 15 halaman. Jadi 10% dari 15 halaman ya kurang lebih 1,5 halaman. Ini seperti itu. Kemudian kita menuliskan hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya bisa kita tuliskan dengan tabel, grafik ataupun diagram lingkaran. Ya, di sini untuk panjangnya itu kurang lebih dari sekitar 25% dari keseluruhan artikel. Kemudian penulisan pembahasan. Di sini kita uraikan pembahasannya, kita uraikan menjadi pertanyaan penelitian, kemudian pembahasan yang dikembangkan menjadi lebih luas dan lebih mendalam menggunakan rujukan teori dari hasil penelitian yang memperkuat pembahasan kita. Kemudian membahas implikasi hasil penelitian dan keterbatasan atau kelemahan penelitian. Isi pembahasan ini tidak lebih dari 40% dari keseluruhan artikel ya, tidak boleh lebih dari 6 halaman lah seperti itu. Kemudian ada kesimpulan dan saran yang panjangnya kurang lebih 5% dari keseluruhan artikel. Kemudian penulisan referensi bisa kita gunakan format APA. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Itu saja materi pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.